Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Advan Ferdiansa dengan nomor induk mahasiswa 201105212334. Oke adik-adik, di sini saya akan menerangkan materi mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis audio visual. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Ya, ada apa aja kita lihat. Pertama, di kompetensi dasar kita akan menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Lalu indikator menjelaskan pengertian ekosistem, menyebutkan jenis-jenis ekosistem. Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar sangat kompleks dan saling terkait erat. Setiap organisme dalam ekosistem memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Jaring-jaring makanan adalah representasi visual dari hubungan antara organisme dalam suatu ekosistem yang menunjukkan aliran energi dan nutrisi dari suatu organisme ke organisme lainnya. Dalam ekosistem, organisme-organisme tersebut dibagi menjadi produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Jadi, produsen itu sebagai produksi untuk makanan melalui fotosintesis. Yang kedua seperti tumbuhan hijau ya. Yang kedua adalah konsumen, adalah organisme yang mengkonsumsi organisme lain sebagai sumber makanan, seperti hewan herbivora yang memakan tumbuhan atau hewan karnivora yang memakan hewan lain. Yang ketiga ada dekomposer, adalah organisme yang memecah materi organik menjadi senyawa yang lebih sederhana, seperti bakteri dan jamur. Ada pengertian ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah sebuah sistem yang terdiri dari semua organisme hidup dan faktor lingkungan non-hidup yang saling berinteraksi di suatu daerah atau tempat tertentu. Ekosistem terdiri dari berbagai macam unsur seperti tumbuhan, hewan, manusia, air, udara, tanah, dan lain sebagainya yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam sebuah lingkungan. Setiap ekosistem memiliki karakteristik yang unik, tergantung pada faktor lingkungan dan organisme yang ada di dalamnya. Jadi faktor lingkungan sangat berpengaruh bagi setiap ekosistem yang ada di muka bumi ini ya. Pengertian ekosistem. Kemudian berlanjut lagi, ekosistem yaitu tatanan kesatuan secara kompleks. Di dalamnya terdapat habitat tumbuhan dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi bagian mata rantai siklus materi dan aliran energi. Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan terdapat dua macam komponen penyusun ekosistem, yaitu komponen abiotik dan biotik. Nah, apa itu komponen abiotik dan abiotik? Kita lihat. Nah, komponen abiotik dan abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas bahan-bahan tidak hidup atau non-hayati yang meliputi komponen fisik dan komponen kimia pada suatu ekosistem. Contoh dari komponen berupa abiotik ini dalam ekosistem dapat berupa tanah, air, matahari, udara, dan energi, dan segala bentuk komponen fisik yang tidak hidup. Lalu ada komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup dalam satu ekosistem, seperti tumbuhan dan hewan. Berlanjut lagi, terdapat jenis-jenis ekosistem. Ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Apa itu ekosistem alami dan ekosistem buatan? Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat, sedangkan ekosistem darat terbagi atas hutan hujan tropis, padang rumput, gurun, dan hutan boreal. Sedangkan ekosistem alami air terbagi atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan yang dibuat untuk kebutuhan hidup manusia. Jadi ekosistem buatan itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang ada di muka bumi ya. Berlanjut lagi, ada jenis-jenis ekosistem di darat. Terdapat hutan hujan tropis atau
ekosistem hutan ini yang paling banyak ditemukan di Indonesia yang merupakan negara tropis. Ekosistem hutan hujan tropis merupakan bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembab dan akan banyak ditemukan di wilayah sekitar Khatulistiwa. Nah, ciri dari ekosistem hutan hujan tropis ini adalah memiliki pepohonan yang berdaun lebat, tinggi, dan rapat. Selain itu, pada dasar hutan akan ditemukan banyak tumbuhan seperti lumut dan rumput. Sinar matahari pun akan sulit menembus pada bagian dasar hutan. Jenis ekosistem ini juga memiliki kelembapan udara yang tinggi dengan curah hujan yang tinggi. Kebanyakan di Indonesia, hutan hujan tropis terdapat di daerah Kalimantan, Sumatera, dan juga daerah Pulau Jawa sebagian. Berlanjut, ada jenis-jenis ekosistem darat padang rumput. Padang rumput terdiri dari padang rumput alami dan padang rumput buatan. Apa itu padang rumput alami? Biasanya padang rumput alami terdapat di daerah yang iklimnya kering atau sedikit curah hujannya. Sementara itu, padang rumput buatan diciptakan oleh manusia sebagai lahan pertanian atau lahan pengembalaan ternak. Contoh hewan yang hidup di padang rumput adalah gajah, zebra, dan singa, dan juga lain-lain masih banyak ya. Lanjut, ada ekosistem darat, ada gurun dan hutan boreal. Ekosistem gurun atau yang dikenal dengan ekosistem padang pasir ini merupakan ekosistem yang meliputi padang pasir atau gurun. Ekosistem atau padang pasir ini juga bisa dikatakan sebagai interaksi makhluk hidup yang berada di lingkungan atau habitat padang pasir dengan komponen-komponen yang ada di sekitarnya, baik itu komponen biotik maupun komponen abiotik. Terdapat hutan boreal. Apa itu hutan boreal? Hutan boreal terletak di belahan utara dan cenderung dingin. Ekosistem ini terdiri dari pepohonan konifer, semak, dan lumut. Banyak spesies hewan seperti beruang kutub, rubah arktik, dan burung hantu hidup di hutan boreal. Nah, lalu berlanjut jenis-jenis ekosistem air. Ada jenis ekosistem air tawar. Apa itu? Air tawar adalah jenis air yang terdapat di sungai, danau, atau rawa. Air tawar secara alami dapat tergantikan dengan presipitasi dan secara alami menghilang akibat aliran menuju laut, penguapan, dan penyerapan menuju ke bawah permukaan. Air tawar yang terdapat di daerah pegunungan umumnya tidak begitu kotor dibandingkan dengan air sungai, sehingga melalui penyimpanan yang lama dan melalui proses klorinasi air sudah dapat dimanfaatkan. Di air tawar juga terdapat beberapa hewan, yaitu keong, ikan, serangga air, remis, dan plankton. Selain itu, masih banyak juga loh hewan-hewan yang berada di air tawar, seperti kepiting air tawar, dan masih banyak lagi lah. Lalu ada ekosistem air asin. Ekosistem air asin atau ekosistem laut ialah ekosistem yang memiliki keanekaragaman tinggi, di mana banyak sekali hewan dan tumbuhan yang ditemukan pada ekosistem laut. Ada berbagai macam ekosistem laut yang ditemukan di dalam air asin seperti alga, kepiting, kerang, dan ikan. Secara vertikal, pantai masuk dalam zona neritik dan secara horizontal termasuk dalam zona eufotik. Komponen biotik yang terdapat di ekosistem pantai dibagi menjadi dua, yaitu autotrofik atau produsen dan heterotrofik atau konsumen. Produser utama pada perairan air asin adalah fitoplankton. Nah, lalu ada jenis-jenis ekosistem buatan nih. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Terdapat dua contoh ekosistem buatan, yaitu ekosistem sawah dan ekosistem waduk. Nah, apa itu ekosistem sawah? Ekosistem sawah adalah ekosistem buatan berupa lahan usaha bidang pertanian tanaman padi. Ekosistem sawah secara fisik mempunyai permukaan yang rata, ada pematang dan hamparan padi. Ekosistem sawah memiliki tanah dengan kondisi yang sedikit berair untuk mendukung pertumbuhan padi. Dalam ekosistem sawah juga ditemukan berbagai tumbuhan dan hewan yang saling melakukan interaksi dengan tanaman padi yang ditanam dan sangat berpotensial untuk dikembangkan. Dalam ekosistem sawah terdapat berbagai jenis serangga yang tinggal dan hidup di ekosistem sawah tersebut. Salah satunya belalang. Ya, belalang memang suka berdiam diri di sawah-sawah seperti itu ya, kawan-kawan. Lalu ada ekosistem buatan atau ekosistem waduk. Waduk merupakan ekosistem yang potensial sebagai keragaman genetik di Indonesia. Keberadaan ekosistem ini perlu dipertahankan agar ikan-ikan dapat terus lestari. Dampak pembangunan waduk biasanya ikan-ikan asli menurun tajam. Bahkan rehabilitasi habitat keberadaan ikan-ikan asli tersebut dapat dipertahankan agar tetap
lestari. Beberapa upaya rehabilitasi habitat yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan reboisasi hutan sekitar waduk, pengendalian pencemaran yang berasal dari limbah domestik dan industri, atau membuat tempat pemijahan ikan buatan dengan cara menanam vegetasi air dan mengurangi aktivitas budidaya ikan dalam keramba. Nah, kesimpulan dari materi yang tadi kakak jelaskan, ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup dan non-hidup yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain di dalam lingkungan yang sama. Ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti air, udara, pangan, obat-obatan, dan lain-lain sebagainya. Namun, ekosistem juga rentan terhadap perubahan akibat aktivitas manusia seperti perubahan iklim, penebangan hutan, dan polusi. Perubahan ini dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem dan mengancam keberlangsungan hidup organisme yang hidup di dalamnya, termasuk manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi lingkungan agar keberlangsungan hidup manusia dan organisme lainnya dapat terjamin. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan cuplikan dari video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.